Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمك الله Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Pada ayat selanjutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Dan infakkanlah, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Ia menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ketika datang kematian, maka orang yang didatangi kematian tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala satu perkara. Dan ini adalah hal yang gaib. Namun Allah kabarkan bahwa orang yang sedang didatangi kematian dia meminta. Apa yang dimintanya? Yang dimintanya adalah tambahan umur. Untuk apa? Untuk beramal saleh. Di antaranya disebutkan adalah bersedekah. Intinya bahwa yang diminta oleh orang yang didatangi kematian adalah diberikan tambahan nikmat, yaitu umur, agar dia dapat beramal saleh. Ikhwati fillah rahimakallah. Namun di ayat berikutnya surat Al-Munafiqun, di ayat yang terakhir Allah katakan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah
Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada ayat yang lain, surat Fatir, ayat yang ke-37. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Permintaan orang yang berada dalam neraka adalah agar mereka diberikan umur, diberikan kesempatan untuk kembali beramal, amal saleh, bukan maksiat yang pernah mereka lakukan di dunia. Namun Allah jawab, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Fadhuqu fama lizzalimina min nasir. Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ikhwati fillah rahimakumullah. Telah datang kepada kita pemberi peringatan. Yang dimaksud dengan an-nadhir, pemberi peringatan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada kita Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita jalan keselamatan menuju Allah tabaraka wa taala. Dan sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan an-nadhir, peringatan tersebut adalah uban. An-nadhir, melemahnya tubuh kita seiring bertambahnya usia. Semakin berkurangnya fungsi anggota tubuh kita. Itulah peringatan-peringatan agar kita lebih mawas diri, mempersiapkan diri kita menggunakan nikmat Allah yang besar tersebut. Nikmat itu adalah umur yang Allah berikan. Ini adalah induk kenikmatan. Ikhwati fillah rahimakumullah, jika ditanyakan kepada orang-orang yang sudah meninggal, kalau seandainya mereka bisa berbicara, apa yang kalian inginkan? Seandainya mereka bisa berbicara, maka yang mereka minta adalah agar mereka dapat kembali hidup, diberikan umur, agar mereka bisa beramal saleh. Ini menunjukkan bahwa umur itu adalah merupakan induk kenikmatan. Karena kita tidak bisa beriman, tidak bisa beramal saleh kalau kesempatan tersebut tidak ada. Maka selagi kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang agung ini, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini menjadi penyesalan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsir minan nas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu dari dua kenikmatan tersebut. Mereka tidak gunakan nikmat itu. Yang dimaksud adalah as-sihhah wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dan kesehatan serta waktu luang tersebut adalah merupakan umur. Karena kita tidak bisa beramal saleh dengan baik kalau Allah tidak memberikan kita kesehatan. Dan jika kita tidak memiliki waktu luang, maka bagaimana mungkin kita bisa melakukan amal tersebut? Ikhwati fillah rahimakumullah, maghbun, tertipu kalau kita berikan ilustrasi seperti seorang pedagang.
Seorang pedagang yang tertipu adalah ketika dia membeli suatu barang yang harga barang tersebut sebenarnya bisa dia beli dengan harga 200.000. Namun ternyata dia membelinya dengan harga 1 juta. Maka demikian orang ini adalah maghbun. Atau permisalan yang lainnya, di saat barang yang dia butuhkan harganya murah, barangnya banyak tersedia, namun dia tidak segera untuk membelinya. Dia biarkan hingga barang harganya naik dan stoknya terbatas. Maka jadilah dia orang maghbun. Ikhwati fillah rahimakumullah. Jika ini adalah terkait dengan ibadah, maka orang yang tertipu adalah ketika Allah telah jelaskan, ketika Rasulullah SAW telah jelaskan, ada amal-amal saleh yang sebenarnya ringan, mudah, namun keuntungannya luar biasa. Di antaranya kita sebutkan raka'atul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Sebenarnya yang sabda Rasulullah SAW sampaikan bahwa 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh, itu adalah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Namun ikhwati fillah rahimakumullah, siapakah yang sadar mawas diri dengan hal ini kemudian bergegas agar tidak menjadi orang yang maghbun? Demikian halnya zikir-zikir yang ringan, yang mudah, bisa saja kita ucapkan baik dalam keadaan kita duduk, kita berdiri di atas kendaraan, yang mana itu semuanya adalah merupakan kesempatan kita yang diinginkan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia agar mereka dapat kembali ke dunia ini beramal saleh. Ikhwati fillah rahimakumullah. Detik-detik yang berlalu itu semuanya adalah merupakan kesempatan emas selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikannya kepada kita. Kita manfaatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, Ibn Adam, wahai manusia, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Tatkala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian dirimu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, aku pernah bersama dengan suatu kaum, tidaklah aku mendapatkan pelajaran dari mereka melainkan 2 hal. Yang pertama adalah al-waqtu kas-sayf illam taqtahu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Jika engkau tidak bisa memanfaatkan, menggunakan pedang tersebut dengan baik, justru pedang tersebutlah yang akan membinasakan dirimu. Kemudian pelajaran yang kedua adalah nafsuka illam tushghilha bil haqq syagalatka bil batil. Dirimu, jika tidak engkau sebutkan dirimu dengan al-haq, dengan kebenaran, maka dirimu akan disibukkan oleh perkara yang batil. Ikhwati billah rahimakumullah, artinya bahwa kita berada di salah satu di antara 2 kondisi. Kalaulah kita tidak berada dalam ketaatan kepada Allah, berarti kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sedang berada di atas jalan yang hak, maka berarti kita sedang berada di jalan kesesatan.
Ikhwati fillah rahimakumullah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ma nadimtu ala syai' nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqsa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Tiada yang pernah aku sesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalanku tidak bertambah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, min alamati i'radillahi 'anil 'abd, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah menjadikan dirinya sibuk dalam hal yang sia-sia sebagai tanda Allah menelantarkannya. Semoga dengan nasihat yang sederhana ini membuat kita semakin sadar untuk memanfaatkan waktu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil awsar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati billah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahra fi kitabillah. Inna iddatash syuhur 'inda Allah, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 syahran fi kitabillah, adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yani dalam ketetapan Allah, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya adalah 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada waktu-waktu tersebut. Ikhwati billah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan tentang 4 bulan haram. 4 bulan haram tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulan yang terpisah adalah bulan Rajab, yang dimana kita sedang berada di bulan Rajab. Dan ini adalah merupakan salah satu di antara bulan-bulan haram. Ikhwati billah rahimakumullah, Allah ingatkan terkait dengan bulan-bulan haram. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Maksudnya adalah berbuat kezaliman, yakni bermaksiat dan meninggalkan ketaatan. Qatadah berkata, al-amal salih a'zamu ajran fil ashhuril hurum. Amal saleh pahalanya lebih besar jika dikerjakan pada bulan-bulan haram. Waz-zulmu fihinna a'zamu minaz-zulmi fima siwahun, dan kezaliman yang dilakukan atau dikerjakan di bulan-bulan haram dosanya lebih besar daripada kezaliman yang dilakukan di selain bulan haram. Wa in kana zulmu ala kulli halin azima, sekalipun kezaliman itu sendiri adalah merupakan dosa besar di setiap saat. Ikhwati billah rahimakumullah, kezaliman Allah SWT telah melarang kita dari melakukan kezaliman tersebut. Karena kezaliman adalah zulumat, kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dan kezaliman yang dimaksud adalah kita bermaksiat, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 12 bulan tidak ada satupun satu hari yang diperkenankan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun penyebutan 4 bulan haram dalam rangka menegaskan agar kita lebih berhati-hati dari melakukan kezaliman di bulan-bulan haram tersebut, karena dosanya
dilipat gandakan. Sebagaimana halnya pahala juga dilipat gandakan bagi siapa yang melakukan ketaatan amal saleh di bulan-bulan haram tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita taufik untuk bisa menjadikan detik-detik dari usia kita yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik untuk senantiasa dimudahkan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sejauh mana usia yang Allah berikan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna min 'ibadika ar-rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.